بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Ikhwatal iman jemaah sekalian, alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali diberikan oleh Allah kemudahan untuk terus bisa beribadah salat subuh berjamaah di masjid dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Jangan lupa niat kita tidak hanya mencari ilmu, menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan dalam hidup, tetapi keberadaan kita di sini adalah juga untuk beriktikaf di masjid yang mulia ini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid limuddati iqamati fihi lillahi ta'ala. Khadal iman jemaah sekalian, melanjutkan kajian tafsir dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas surat Al-A'raf ayat ke-31, dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan itu pada surat Al-A'raf ayat ke-32 hingga ayat ke-33. Saya bacakan, bisa disimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Ikhwatal iman jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita para hambanya, terkhusus kepada mereka yang tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mereka yang menyekutukan, yaitu orang-orang musyrik, di mana pada ayat ke-31 mereka telah disindir dan telah diperingatkan dengan adanya perintah kepada kita umat Islam, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid, di mana kita diperintahkan untuk mengambil perhiasan atau menghiasi diri kita dengan menutup aurat dalam menjalankan ibadah dan sholat. Begitu juga tatkala kita tawaf, karena tawaf itu sama dengan sholat. Bukan seperti mereka orang-orang musyrik Makkah yang memiliki keyakinan
dan didoktrinkan kepada orang-orang sekitarnya, bahkan kepada mereka yang berkunjung dari luar Makkah untuk bertawaf menggunakan pakaian tertentu yang mana mereka bikin, mereka kuasai produksinya. Kemudian jikalau mereka tidak mampu membeli, maka wajib tidak menggunakan pakaian alias uryanan, di mana para laki-lakinya biasanya bertawaf di malam hari, di siang hari, dan perempuannya di malam hari. Itu merupakan kebiasaan dan ajaran yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrik Makkah. Kemudian juga kita diperintahkan dan diberikan izin oleh Allah untuk memakan wa kulu washrabu, apa yang ada di muka bumi yang halal, dan meminum apa yang ada di muka bumi ini yang halal. Wala tusrifu, dan tidak boleh kita berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai hambanya yang berlebih-lebihan dalam urusan pakaian, dalam urusan makanan atau minuman. Kemudian setelah itu ada orang-orang yang berusaha mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan mengharamkan makanan-makanan, padahal makanan ini adalah thayyib. Dan sampai saat ini pun ada agama tertentu yang juga masih melarang pemeluknya untuk memakan makanan-makanan tertentu, padahal secara kesehatan itu tidak ada masalah. Tidak ada permasalahan bagi orang-orang ini untuk makan itu, tetapi mereka memiliki ajaran demikian, dan itu pun terjadi pada masa-masa orang-orang musyrik di Makkah. Mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, begitu juga mereka menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan. Jadi di sini diambil sebuah pelajaran, tidak boleh kita menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan tidak boleh kita mengharamkan apa yang Allah halalkan. Terkhusus ketika kita terjun dalam bidang fatwa, dalam bidang memberikan hukum, memberikan jawaban kepada setiap orang yang bertanya, maka harus hati-hati, tidak boleh gegabah dalam menjawab. Tidak boleh yang penanya menanyakan sesuatu yang khusus, namun kita jawab dengan sesuatu yang umum. Akhirnya dia menerka-nerka sendiri, seharusnya ini perkara adalah halal, tetapi karena kita gegabah menjawabnya, maka difahami dan dia menganggapnya haram. Ini juga berbahaya. Maka ditegaskan di sini, qul, katakan wahai Muhammad, man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya, wat-thayyibati minar rizq, dan siapa yang mengharamkan hal-hal dari rizki yang sifatnya baik. Qul, katakan, hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya, semuanya itu yang baik-baik itu yang ada di muka bumi dari makanan dan minuman itu diberikan kepada orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khalisatan yaumal qiyamah, dan diberikan juga secara khusus di hari kiamat nanti, yaitu tatkala kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun, begitulah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui. Maka diambil dari ayat ini khudaliman bahwasannya setiap yang Allah halalkan harus juga kita halalkan, dan setiap yang Allah haramkan maka juga kita harus mengharamkannya. Kita bahas lebih detail apa maksud dari zinatallah. Zinatallah allati akhraja li'ibadihi. Secara bahasa, zina itu adalah perhiasan yang dijadikan oleh manusia ini hiasan pada dirinya, baik pakaiannya, baik apa yang dia tunggangi dan lain sebagainya. Maka ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, bagaimana kalau ada seorang dia suka memakai pakaian yang bagus, menggunakan sandal yang bagus, menggunakan kendaraan yang bagus, apakah itu haram? Kemudian dijawab oleh Nabi diantaranya, Allah itu indah,
Jamilun yuhibbul jamal. Allah itu mencintai keindahan. Selama kita ini tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan kebutuhan yang layak, kemudian juga sesuai dengan kemampuannya, maka itu dianggap wajar-wajar saja. Ada pepatah mengatakan, kulil khuruf wa kulil uluf. Silakan kalau mau makan kurma, pilih kurma terbaik, tetapi jangan lupa diimbangi dengan syukur. Syukurnya juga berimbang. Ibarat kita diberi oleh Allah rizki yang melimpah, berarti juga zakatnya diimbangi, sedekahnya diimbangi. Jangan mobilnya saja pakai Ferrari, jam tangannya pakai Rolex, tapi kalau sedekah 10.000, 5.000, itu istilahnya kalau bahasa orang Jawa itu enggak sumbut gitu ya. Enggak nyocok sama gaya nih. Jadi khotul iman jemaah sekalian, silahkan nikmati semua yang Allah berikan ini, dan memang semua kenikmatan ini diberikan untuk kita manusia. Tetapi ingat bahwasannya ada hak-hak orang lain di sana yang Allah mungkin uji dengan kemiskinan, yang Allah uji dengan kefakiran. Maka tatkala kita yang diuji dengan kekayaan dan kelebihan harta ini memperhatikan kewajibannya, insyaallah tidak akan ada kesenjangan sosial antara kita. Ada hubungan baik antara yang miskin dan yang kaya, dan yang fakir dan yang kaya, semuanya akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau kita ini tamak, semuanya rakus, kemudian tidak memperhatikan saudaranya, apalagi mereka yang memang butuh untuk dibantu, maka nantinya kita akan susah sendiri dan kita akan merasakan balasannya sendiri. Kemudian khotul iman jemaah sekalian, makna dari khalisatan yaumal qiyamah, di mana ada riwayat lain yang membaca qul man harrama ila akhirih, sampai khalisatan dibaca dengan dhammah. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatun yaumal qiyamah. Karena di sini ada pemahaman-pemahaman yang perlu kita fahami. Yang pertama adalah kita di dunia diberikan kesempatan untuk menikmati apa yang Allah ciptakan, dan kita bisa renungkan semua yang Allah ciptakan, rata-rata yang menikmati ini manusia. Semua yang ada di lautan, tidak ada harimau yang makan udang, lobster dan lain sebagainya. Itu jarang sekali ya kita dapatkan itu, Pak. Yang makan kita manusia. Ikan yang gede-gede itu, ikan tuna, ikan ini, jarang yang makan itu kucing. Yang ada adalah kita. Paling kucing kebagian tulangnya. Itu kalau tidak di presto. Kalau di presto selesai semua, tidak ada sisanya. Allah, manusia itu, Pak. Dan memang Allah itu memberikan itu kepada kita. Dalam surah Al-Baqarah ditekankan, falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Semua yang Allah tumbuhkan di muka bumi ini, dari rumputan, dari buah-buahan, dari zaitun, dari kurma, semuanya itu, Pak, disebutkan mata'an lakum, untuk kalian nikmati, wa an'amikum, dan untuk ternak-ternak kalian. Ternaknya juga kita yang makan nantinya. Masya Allah. Maka kalau ada manusia kufur akan nikmat, sampai-sampai dikatakan dalam kalam hikmah, yang mana ini yang merupakan pemahaman yang dalam urusan tazkiyatun nufus, tidak ada orang yang bisa menandingi kesabaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan misalkan ngasih sesuatu kepada anak, kemudian anaknya nakal, mungkin kita semakin emosi. Kenapa? Oh, anak ini kok nakal, long sudah saya berikan ya nafkahnya, saya kasih uangnya, saya kasih makan, kok bisa ngelunjak begini? Atau kita ngasih ke istri nafkah dengan baik, kemudian istrinya kurang sopan, kita kan bisa marah, emosionalnya cepat gitu. Kenapa kita nggak berpikir Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kehidupan, rizki yang begitu banyak? Terkadang juga ada manusia yang selalu bermaksiat kepada Allah dan terus berbuat dosa sepanjang umurnya. Maka betapa sabarnya Allah ini
dalam bermuamalah dengan hamba-hambanya. Ikhwatal iman jamaah sekalian, maka ini juga mengisyaratkan kepada kita dunia itu tidak ada arti-artinya, tidak ada berat timbangannya di sisi Allah. Bahkan kata Rasulullah SAW, dunia dan seisinya ini tidak lebih dari sayapnya, satu sayap seekor nyamuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka diberikan semua dunia ini bagi mereka yang beriman, bagi mereka yang kafir, semua Allah beri. Andai saja Allah ini mengukur Rahman Rahimnya kepada hambanya ini dengan seberapa banyak diberikan dunia, maka orang kafir ini tidak akan diberikan satu tetes air. Maka salah kalau ada orang merasa jauh dari Allah karena miskin. Salah kalau ada seorang ketika kekurangan rezeki baru dia menyalahkan Allah. Berarti saya enggak disayang sama Allah ya. Itu orang kafir itu kaya-kaya ya. Ini satu yang salah. Jangan ukur kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang kita peroleh. Karena sebenarnya tanpa bekerja pun kita bisa hidup. Tanpa bekerja pun kita bisa menikmati hidup ini, dan senangnya hidup, bisa tersenyum, bisa ketawa, itu bukan dari seberapa besar isi dompet yang ada di dalam dompet kita. Bisa jadi gak punya uang tuh ketawa-ketawa aja Pak. Yang punya uang banyak tertekan hidupnya, bisa kan begitu Pak. Lihat saja itu kehidupan. Bahkan anak kecil yang usianya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun yang gak pernah punya uang sekalipun, dia bisa tertawa terpingkal-pingkal, dan itu merupakan tolak ukur. Dan jangan kita ukur bahwasannya kasih sayang Allah itu berasal dari seberapa banyak materi yang kita dapat. Ikhwatal iman jamaah sekalian. Kemudian juga khalisatan yaumal qiyamah. Ada juga pemahaman begini, bahwasannya kenikmatan dunia saat ini yang tidak dirasakan bagi orang-orang yang beriman nanti akan dirasakan di hari akhirat nanti. Berbeda dengan orang-orang kafir yang di dunia belum tentu merasakan nikmat dunia itu, dan di akhirat pasti dia tidak akan mendapat. Oleh karenanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika melihat seorang Yahudi tua rentak miskin, nangis beliau, Pak. Kenapa demikian? Kata beliau, bagaimana kok dia nangis? Sayyidina Umar bin Khattab ini kasihan orang kafir ini, orang Yahudi yang tidak beriman kepada Allah ini. Di dunia dia diuji dengan kemiskinan, di akhirat lebih pedih lagi ujiannya. Makanya kalau dikatakan dunia itu sijnul mukmin, dunia itu adalah penjara bagi orang-orang beriman. Kemudian wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Lalu ada yang bertanya kepada syekh, kepada ulama, yang mana dia terlihat dia kaya raya Pak, seorang ulama. Ya syekh, katanya, gimana Anda menyikapi dunia itu, katanya dunia itu jannatul kafir ya, wa dunia itu sijnul mukmin. Anda kaya raya luar biasa, saya kafir tapi miskin. Kok bisa ada seperti itu? Maka kata beliau, iya, sekaya-kayanya orang beriman itu tidak bisa memperturutkan nafsunya Pak. Dia kalau mau nikah maksimal 4. Kalau dia mau makan yang haram dilarang sama agama, sama syariat. Kemudian semiskin-miskinnya orang kafir, walaupun melarat di dunia, dibandingkan azabnya nanti di akhirat itu tidak ada apa-apanya. Itu pemahaman dari pepatah tadi. Maka kita bersyukur dan kita berharap kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini akan berulang nantinya di akhirat, dan lebih pastinya daripada itu. Khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Maka rugi orang yang menukar dunia dengan akhiratnya. Rugi mereka yang berbisnis tetapi bisnisnya adalah bisnis yang haram. Rugi dia yang merasa kaya, kemudian kekayaannya dihasilkan dari sesuatu yang haram. Kenapa? Karena kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Wat thayyibati minar rizq itu Pak, pemahamannya adalah thayyib zatnya dan thayyib cara mendapatkannya, yaitu rizki itu ya. Kemudian Allah menegaskan, kalau kita tadi sudah memahami bahwasannya
setiap makanan dan minuman diambil dari ayat ini, diambil hukum asal dalam qawaid fikih itu adalah al-aslu fil ma'kulat wal mashrubat ya, wal mashrubat itu adalah al-ibahah. Jadi kalau ada makanan baru, buah-buahan baru yang kita tidak tahu dan tidak pernah ada di zaman Nabi, kayak buah naga misalkan, kan tidak pernah dikenal panjenengan meriwayatkan hadis Nabi makan buah naga, sahabat makan buah apa gitu ya, yang baru-baru ini, maka hukum asalnya adalah halal sampai nanti adanya dalil yang menyebabkan dia haram. Dalilnya sudah banyak, dalilnya ada, dan itu menunjukkan dalil-dalil yang menunjukkan ini makanan haram, ini makanan haram. Di antara surat Al-Maidah yang sudah kita pernah kaji, itu menunjukkan yang halal itu jauh lebih banyak dibandingkan yang haram. Maka sangat-sangat kufur nikmat kalau diberikan yang halal yang banyak begini masih melanggar, masih minum darah kobra, masih makan daging babi. Kan orangnya gimana sih Allah ciptakan daging babi? Kan diharamkan. Loh, itu sebagai ujian, ibtila, sebagai ujian bagi kita. Apalagi harganya lebih murah dibandingkan daging sapi, lebih sedih, ujiannya lebih parah lagi itu. Ada yang dipalsukan, ada yang diginikan dan lain sebagainya. Kemudian Allah menegaskan, "Qul innama harrama rabbiyal fawahish." Katakan Muhammad, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengharamkan al-fawahish. Al-fawahish itu adalah setiap perbuatan yang keji, di mana kalau dalam definisinya di antaranya kullu dzambin 'azuma fahsyuh. Kita tahu zina itu bagian dari fawahish. Semua dosa-dosa besar yang keji, pembunuhan dan lain sebagainya itu masuk dalam kategori fawahish. Ma dhahara minna wa ma batan. Baik perbuatan keji itu yang terlihat dan yang tersembunyi. Begitu juga wal baghya bi ghairil haq. Al baghya di sini perbuatan dosa. Kemudian juga Allah mengharamkan kepada kita al baghya yang disebut dengan perbuatan zalim tanpa alasan. Jadi al itsma dosa, wal baghya itu kezaliman. Jadi kezaliman kepada siapa? At-ta'addi 'alan nas, kepada orang lain. Mungkin nempeleng, mungkin mukul tanpa ada sebab ini. Kalau mendingan dipukul, Anda boleh balas mukul, tapi enggak boleh lebih keras. Kalau pukulannya itu misalkan tekanannya sekian, Anda harus bisa balas sekian kalau mau balas gitu. Wan ta'fu wa tasfahu, kalau mau dimaafkan lebih bagus. Kenapa kok ada embel-embel wal baghya bi ghairil haq? Karena bisa ada pembunuhan tetapi itu hak. Contohnya al-qisas ya. Qisas adalah hukuman mati bagi mereka yang membunuh secara sengaja. Maka yang mengqisas itu tidak dianggap melanggar ayat ini karena ada kriteria bi ghairil haq. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan juga kita diharamkan oleh Allah untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan dia yaitu tidak menurunkan alasan untuk itu. Tidak ada alasan kita untuk menyekutukan Allah. Dan sudah kita belajar bahwasannya Allah itu esa, kemudian juga tidak mungkin ada Tuhan selain Allah. Karena jikalau ada Tuhan selain Allah dengan ciri-ciri, dengan sifat-sifat ketuhanan yang luar biasa, maka akan rusak muka bumi ini karena berbenturan antara satu Tuhan dan satu Tuhan yang lain. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hal yang kelima yang diharamkan oleh Allah, an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Berbicara tentang Allah terhadap sesuatu yang kita tidak ketahui. Ada yang mengatakan Allah punya anak, ada yang mengatakan malaikat itu adalah putrinya Allah, ada yang mengatakan ini dan itu tentang Allah, ada yang mengatakan Allah itu kikir dan lain sebagainya. Ya, itu antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Begitu juga dalam urusan ifta atau fatwa. Tidak boleh orang berfatwa dengan tanpa ilmu. Sehingga dikatakan al-ifta bi ghairi ilmin. Ketika kita berfatwa ditanya hukum, ini halal, ini haram, ini wajib, ini makruh, ini bid'ah, ini sunnah,
kalau kita memfatwakan itu tanpa ilmu, maka itu kadzibun 'alallahi ta'ala. Ada berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada kepentingan golongan politik atau golongan ormas dan lain sebagainya, lalu dia mencari-cari ayat, mencari-cari hadis, dipelintir-pelintir sedikit ayatnya, ditakwil-takwil seenaknya, akhirnya itu menuju kepada kesesatan. Jadi kebaikan itu belum tentu benar. Mungkin kita melihat ini baik ini, tapi kalau nggak benar ya sudah nggak benar. Nah, sama ketika kita ini berbau bid'ah atau sunnah, walaupun kita juga proporsional, tidak boleh mudah membid'ahkan, juga jangan alergi dengan kata-kata bid'ah. Karena bid'ah itu memang ada istilah. Nabi pun menyuruh kita di akhir zaman, khususnya di zaman yang kita ini banyak pertikaian, untuk berpegang teguh kepada sunnah dan juga menjauhi hal-hal yang berbau bid'ah. Maka ikhwatal iman, penting kita belajar dan terus belajar. Kemudian juga jangan mudah menyalahkan kepada orang lain. Selama mereka mengatakan saya melakukan ini dengan dasar ilmu, maka kita sami'na wa ata'na, kami pun mentaati apa yang Allah perintahkan, dan engkau bisa jadi memang mentaati apa yang Allah perintahkan, tetapi mungkin karena kita beda pemahaman dalam urusan memahami ayat, memahami hadis, apalagi juga ada masing-masing ulamanya, ada masing-masing mujtahidnya, maka ya kita sepakat untuk tidak sepakat. Tidak boleh gontok-gontokan atau tidak saling sapa gara-gara urusan-urusan yang sifatnya cabang atau far'i. Ikhwatal iman jemaah sekalian, semoga kita bisa mengamalkan dua ayat ini, di mana kita diberikan oleh Allah keleluasaan, kehalalan dalam urusan makanan dan minuman kita. Kita berharap kita tidak melanggar dari ayat yang 33 ini. Kita aman dari perbuatan syirik, baik itu syirik menyembah kepada selain Allah, atau mempersekutukan Allah, atau meyakini adanya pendatang rizki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ujian pandemi ini kita harus juga yakin yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah berusaha menggapai umur yang panjang, yang barokah, yang kita bisa gunakan untuk ibadah, terhindar dari kemaksiatan. Karena dikatakan oleh Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh, sebaik-baik kalian yang panjang umurnya kemudian diisi dengan kebaikan-kebaikan. Wa syarrukum, dan sejelek-jelek kalian, man tala umruhu wa sa'a amaluh, yaitu yang diberikan oleh Allah umur panjang dan diisi dengan kemaksiatan dan dosa, na'udzubillah. Maka kita harus yakin semuanya ini dari Allah. Kalaupun kita mati, tetapi kita sudah berusaha mengikuti protokol kesehatan, menjaga dengan memakan makanan yang baik, thayyib, ya sifatnya yang menguatkan imunitas tubuh kita sebagaimana yang kita jelaskan pada ayat ke-31 Al-A'raf, maka itu adalah takdir dari Allah. Mungkin sudah tertulis di azal. Ikhwatal iman jemaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.